Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang konsep proposi. Saya Muhammad Rizky Arifi dan Mustafa Ahyar, mata kuliah Logika Bu Nurul Malikah. Baik, sebab yang akan kita bahas adalah pertama tentang pengertian proposi, yang kedua membahas klasifikasi proposi, yang ketiga membahas term, dan yang terakhir adalah membahas tentang proposi kategorik tunggal. Baik, kita masuk pada subbab yang pertama, yaitu pengertian proposi. Proposi adalah pernyataan yang terdiri dari dua term sebagai subjek dan predikat, dan dapat dinilai kebenarannya atau salah. Dan proposi bukanlah kalimat tanya atau perintah. Contohnya, pernyataan proposi 1. Kota Banyuwangi adalah kota gandrung. Kalimat ini termasuk proposi karena merupakan suatu kebenaran, yaitu kota Banyuwangi memang benar kota gandrung. Contoh yang berikutnya adalah 3 tambah 6 sama dengan 9. Pernyataan ini merupakan operasi aljabar terhadap bilangan yang dapat dimasukkan dalam kelompok kalimat berita, yaitu benar. Kemudian contoh yang bukan proposi. Siapa gubernur Jawa Timur? Pernyataan berikut bukanlah proposi karena pernyataan itu merupakan kalimat tanya, sedangkan proposi bukanlah kalimat tanya. Kemudian kita masuk subbab yang kedua, yaitu yang B, tentang klasifikasi proposi kategorik. Dalam logika, proposi kategorik dibagi menjadi 3, yaitu proposi kategoris, proposi yang menyatakan secara langsung tentang cocok dan tidaknya hubungan antara term, subjek, dan predikat. Adapun pembagian proposi kategorik. 1. Proposi kategorik universal, yaitu suatu pernyataan yang subjeknya mencakup semua jenis dikandungnya. Contoh, manusia itu adalah makhluk bernyawa. Yang kedua, proposi kategorik single atau partikular, yaitu subjeknya tidak mencakup semua jenis tetapi membenarkan sebagian jenis. Contohnya, sebagian mahasiswa STAN itu pandai. Dan bila mendapat predikat dibagi menjadi 2. Yang pertama, kategorik afirmatif, yaitu suatu proposi di mana kelompok membenarkan hubungan atau subjek dan predikat. Contoh, semua mahasiswa akan mati. Yang kedua, kategorik negatif, yaitu kebalikan dari kategorik afirmatif. Contohnya, semua mahasiswa STAN itu tidak ada yang memakai celana pendek. Kemudian masih dalam subbab pembagian proposi kategorik. Kemudian yang B, proposi hipotetis, yaitu suatu pengakuan atau pengingkaran berdasarkan syarat. Jadi suatu pengakuan berdasarkan syarat, ada syarat-syaratnya, dan dibagi menjadi atau dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, proposi kondisional, ialah proposi yang menyatakan suatu kondisi tergantung antara dua proposi, biasanya ditandai jika, maka, apabila, maka. Jadi menggabungkan dua proposi atau pernyataan.
Contoh kalimatnya, jika turun hujan maka jalan menjadi basah. Terdapat dua komponen, yaitu antecedent, yaitu pernyataan jika atau sebelum maka. Jadi pernyataannya adalah turun hujan, dan pernyataan setelahnya disebut konsekuen. Konsekuensinya apa? Jalan akan menjadi basah atau jalan menjadi basah. Yang berikutnya, proposi konjungtif ialah proposi yang memiliki dua predikat yang tidak mungkin sama-sama memiliki kebenaran pada saat yang sama. Biasanya ditandai dengan tidak mungkin sekaligus dan. Contohnya, engkau tidak dapat sekaligus berada di Surabaya dan di Jakarta dalam waktu yang sama. Berarti proposisi ini tidak mungkin dikerjakan pada waktu yang sama. Berikutnya, subbab yang ketiga, subbab yang kedua. Ini pembagian yang terakhir, yaitu proposi modalitas. Proposi ini biasanya disebut kata keterangan atau cara menunjukkan pernyataan, keinginan, sikap, perasaan. Proposi ini umumnya memiliki bentuk sebagai berikut, tapi kita bahas yang sering digunakan atau diucapkan pada sehari-hari. Yang pertama, menunjukkan rasa pasti atau kepastian. Contohnya, jangan khawatir, aku pasti akan datang dalam reuni akbar. Kemudian menunjukkan rasa pengakuan. Contohnya, ya, pengakuan terhadap sesuatu atau benda atau dirinya sendiri. Ya, contohnya, ya, pernyataan yang tertulis atau pengumuman yang tertulis di papan pengumuman itu adalah namaku. Kemudian menunjukkan rasa takjub, heran. Contohnya, astaga, benarkah anak itu membantai seluruh anggota keluarganya? Menunjukkan harapan atau keinginan. Contohnya, semoga libur panjang akhir tahun ini kami bisa pulang ke Banyuwangi tanpa terkendala oleh virus corona. Kemudian masuk subbab yang ketiga, yaitu term. Term merupakan manifestasi sosial dari konsep. Pada awalnya, konsep terbentuk dari pikiran manusia melalui abstrak penginderaan dan penggunaan refleksi. Pada tataran lebih lanjut, konsep dikemukakan manusia sebagai makhluk yang senantiasa bersosial. Jadi term itu merupakan konsep awal atau imajinasi yang akan dikeluarkan atau dikomunikasikan kepada orang saat kita berinteraksi sosial atau bersosial di mana saja. Dan adapun fungsi term sebagai denotasi dan konotasi. Denotasi adalah nama atau tanda dari suatu benda atau sejumlah benda yang ditunjukkan oleh term. Maksudnya itu misalnya gitar. Gitar itu fungsinya untuk bermain musik. Jadi itu dinamakan gitar. Tandanya bisa mengeluarkan musik. Itulah yang benda yang ditunjukkan oleh term. Berikutnya, fungsi konotasi adalah kualitas atau karakteristik dari suatu benda atau sejumlah benda yang ditunjukkan oleh term. Sebagai term itu dapat lagi dipergunakan oleh benda lain. Itu maksudnya ciri-ciri khusus yang tidak bisa dimiliki benda satu dan benda lain, makanya dapat dipastikan namanya itu, jenisnya itu. Kemudian kita masuk pada subbab kita yang terakhir, yaitu
Pengertian proporsi kategorik tunggal. Suatu pernyataan adalah suatu pernyataan yang terdiri atas satu term sebagai predikat suatu yang dapat dinilai benar atau salah. Penalaran kategorik pada dasarnya dibedakan antara 3 jenis. Jadi pada saat kita menalarkan atau menalarkan sesuatu, kita dapat menggunakan 3 jenis penalaran, yaitu penalaran dalam bentuk pertentangan, penalaran, kemudian penalaran dalam bentuk persamaan, dan penalaran dalam bentuk penyimpulan. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Tentu masih banyak kekurangannya. Dari saya, Muhammad Rizky Arifi dari kelompok 7 bersama Mas Ahyar. Itulah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.